Shalom Bapak dosen, perkenalkan nama saya Puja Devi Sri Rasa Tengkubolon. Saya akan memaparkan presentasi saya terkait dengan tugas ujian akhir semester metode penelitian untuk penyelesaian proposal tesis dengan judul Implementasi Model Evaluasi CIPP terhadap Pendidikan Agama Kristen, Perspektif Sistem Pembelajaran di SMA Plus Sedayu Nusantara. Baiklah, kita masuk kepada bab 1. Adapun yang menjadi latar belakang masalah dalam penelitian saya terkait dengan pendidikan. Pendidikan sendiri tidak akan pernah terlepas dari kegiatan pembelajaran, di mana dalam kegiatan pembelajaran itu sendiri akan terjadi adanya interaksi antara sesama guru dengan peserta didik. Nah, dalam kegiatan pembelajaran tersebut butuh yang namanya sebuah proses, di mana proses pembelajaran itu sendiri, ya dalam pelaksanaan pembelajaran diperlukan yang namanya perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran yang dimaksud tidak terlepas dari yang namanya dengan RPP. RPP yang dimaksud adalah rencana pembelajaran. Nah, selain daripada RPP, juga tidak terlepas dari yang namanya silabus. Kemudian ada yang namanya buku siswa, kemudian ada metode, strategi, dan banyak lainnya yang diperlukan dalam kegiatan pembelajaran. Seringkali kegiatan pembelajaran yang kita katakan dalam keseharian kita adalah seperangkat pembelajaran. Nah, menurut Abrar sendiri, perangkat pembelajaran itu membantu serta mendukung guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Jadi, dalam memberikan berbagai pengalaman belajar kepada siswa agar memenuhi sebuah tujuan goal dari sebuah pendidikan, maka diperlukanlah yang namanya perangkat pembelajaran. Peneliti kemudian berangkat daripada pendidikan dan kegiatan pembelajaran yang membutuhkan proses serta membutuhkan perangkat pembelajaran terkait dengan latar belakang masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini saya menemukan permasalahan dari seorang guru pendidikan agama Kristen yang berada di SMA Plus Sedayu Nusantara, di mana guru pendidikan agama Kristen tersebut mengatakan bahwa di SMA Plus Sedayu Nusantara, selama beliau mengadakan kegiatan pembelajaran, pihak sekolah belum meminta untuk mengumpulkan yang namanya RPP dan juga silabus. Terkait dengan kurikulum yang digunakan di sekolah SMA Sedayu, dari pernyataan guru pendidikan agama Kristen yang ada di sana, beliau sendiri dengan kurikulum yang ada bebas menggunakan kurikulum anak manapun yang beliau mau pakai dalam pendidikan agama Kristen, dan tidak dipaksakan untuk membuat RPP dan juga silabus. Bahkan untuk semester baru di tahun 2002-2003, beliau mengatakan bahwa pihak sekolah tidak memaksakan untuk membeli buku paket, buku bahan ajar pendidikan agama Kristen tingkat SMA yang akan dipergunakan dalam kegiatan pembelajaran. Beliau berencana untuk semester depan tidak menggunakan buku paket. Lalu terkait dengan kurikulum, beliau juga belum tahu kurikulum apa yang akan digunakan. Karena memang di SMA Plus Sedayu bebas untuk menggunakan kurikulum manapun, namun harus tetap mencapai tagline yang ada di sekolah SMA tersebut, yaitu takwa, disiplin, cerdas, serta berkarakter. Tidak terlepas dari itu saja, nah guru pendidikan agama Kristen yang ada di SMA Plus Sedayu juga diminta oleh pihak kepala sekolah untuk mampu mengembangkan kurikulum sendiri. Terkait dengan pengembangan kurikulum tersebut, ketika dikonfirmasi dengan guru pendidikan agama Kristen, beliau juga mengalami kesulitan, bahkan tidak paham untuk membuat sebuah kurikulum. Ketidakpahaman daripada guru pendidikan agama Kristen yang ada di SMA Sedayu ini menjadi latar belakang masalah yang perlu diangkat dalam penelitian ini. Nah, hal ini juga didukung dengan penelitian daripada Al-Hikmah, Yenita, dan Maimunah tahun 2021
di mana mereka menuliskan dalam penelitian mereka juga menemukan guru-guru yang tidak mampu menyusun RPP, dan juga guru-guru tersebut kurang pemahamannya akan RPP. Nah, dalam penelitian mereka memaparkan bahwa penyebab daripada kurang pengetahuan dan kurang kemampuan untuk membuat RPP itu dilatar belakangi dengan pemahaman guru juga yang kurang akan kurikulum, seperti itu. Bicara dengan kegiatan pembelajaran dalam dunia pendidikan yang pastinya membutuhkan perangkat pembelajaran yang lengkap, komplit ya, guna mendukung keefektifan pembelajaran itu sendiri. Dimana dalam setiap perangkat pembelajaran pasti akan ada tujuan yang harus dicapai. Nah, berangkat dari permasalahan guru yang berada di SMA Plus Sedayu, dengan tidak adanya RPP, silabus, dan tidak adanya penetapan kurikulum, bahkan tidak perlu membeli buku paket, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan implementasi model evaluasi CIPP terhadap pendidikan agama Kristen perspektif sistem pembelajaran di SMA Plus Sedayu Nusantara. Tujuan dari dilakukannya evaluasi agar mengetahui bagaimana hasil daripada pembelajaran pendidikan agama Kristen di SMA Plus Sedayu dengan keadaan guru yang memang kurikulumnya bebas, kemudian tidak dipaksakan untuk membuat RPP dan silabus, kemudian juga di tahun ajaran yang baru bebas mau atau tidak menggunakan buku paket. Nah, dari situ peneliti ingin mendapatkan hasil daripada evaluasi menggunakan model CIPP yang nantinya hasil tersebut mungkin akan menggambarkan bagaimana keadaan sistem pembelajaran pendidikan agama Kristen yang selama ini dilakukan, dengan hasilnya nanti yang dapat menjadi sebuah pengambilan keputusan. Setelah melakukan model ini, maka akan ada sebuah pengambilan keputusan terkait dengan program pembelajaran pendidikan agama Kristen yang ada di SMA Sedayu. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan evaluasi CIPP. Yang kedua, bagaimana pendidikan agama Kristen di SMA Plus Sedayu Nusantara dalam perspektif sistem pembelajaran. Yang ketiga, bagaimana implementasi model evaluasi CIPP terhadap pendidikan agama Kristen perspektif sistem pembelajaran di SMA Plus Sedayu Nusantara. Terkait dengan tujuan daripada penelitian, peneliti menuliskan ada 3 yang menjadi tujuan dalam penelitian ini. Yang pertama, untuk mengetahui model evaluasi CIPP. Yang kedua, untuk menganalisis pendidikan agama Kristen di SMA Plus Sedayu Nusantara dalam perspektif sistem pembelajaran. Yang ketiga, untuk mengetahui implementasi model evaluasi CIPP terhadap pendidikan agama Kristen perspektif sistem pembelajaran di SMA Plus Sedayu Nusantara. Adapun batasan masalah, peneliti membatasi hanya untuk membahas terkait dengan model evaluasi CIPP terhadap pendidikan agama Kristen, di mana evaluasi CIPP tersebut itu berdasarkan perspektif sistem pembelajaran. Jadi, tujuan daripada batasan masalah ini agar penelitian ini dapat memfokuskan daripada tujuan dan membuat pembaca dapat memahami daripada penulisan penelitian ini sendiri. Adapun manfaat penelitian yang dipaparkan oleh peneliti, yang pertama, untuk Universitas Kristen Indonesia, penelitian ini sebagai karya ilmiah dan sebagai referensi yang dapat digunakan program studi Majelis Pendidikan Agama Kristen dalam mengkaji dan mengembangkan mata kuliah pendidikan, pengukuran, penilaian, dan evaluasi pendidikan agama Kristen. Selanjutnya untuk SMA Plus Sedayu Nusantara, di mana menjadi bahan informasi tentang evaluasi pembelajaran, yang kemudian bahan dalam mengukur keefektifan pembelajaran pendidikan agama Kristen, yang selanjutnya menjadi bahan masukan
dalam rangka meningkatkan program pembelajaran pendidikan agama Kristen dengan adanya hasil evaluasi. Nah, yang ketiga, untuk guru pendidikan agama Kristen. Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran guru pendidikan agama Kristen sebagai pelaksana pendidikan dan perancang setiap program pembelajaran pendidikan agama Kristen untuk mengetahui setiap kekurangan dan juga guna dari dilakukannya evaluasi untuk adanya perbaikan dalam program pendidikan di kemudian hari. Baiklah, untuk bab 2 terkait dengan tinjauan pustaka, peneliti memaparkan terkait dengan ruang lingkup evaluasi pembelajaran perspektif sistem pembelajaran, di mana dalam evaluasi sendiri, dalam pendidikan agama Kristen yang akan dievaluasi tersebut adalah program pembelajaran, yang kemudian di dalam program pembelajaran itu sendiri ada tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar, lingkungan, dan penilaian proses dan hasil belajar. Dan kemudian yang selanjutnya yang akan dievaluasi terkait dengan proses pelaksanaan pembelajaran. Nah, di mana dalam proses pembelajaran tersebut meliputi kegiatan-kegiatan teknik pelaksanaan untuk jenis kegiatan serta sarana penunjang, efektivitas dan efisiensi serta hal-hal yang mendukung lainnya dalam pelaksanaan pembelajaran. Yang selanjutnya dalam proses masih dalam proses, yang kedua adalah guru itu sendiri. Dalam evaluasi itu sendiri dilakukan evaluasi kepada guru ya, dalam hal mengenai penyampaian materi terkait dengan tantangan guru, kemudian juga dengan menyediakan lingkungan belajar yang kondusif ya. Kemudian menyiapkan bahan berbagai alat perlengkapan yang dibutuhkan, serta bagaimana guru memimpin siswa, serta bagaimana menerapkan teknik penilaian, menegakkan disiplin kelas, dan lainnya. Itu terkait dengan evaluasi kepada guru itu sendiri dalam proses pelaksanaan pembelajaran. Nah, selanjutnya yang dievaluasi adalah siswa. Nah, dalam hal siswa ini menjadi peranan siswa dalam hal ini itu adalah bagaimana kesulitan belajar yang dialami mereka, kemudian bagaimana dengan waktu-waktu belajar mereka. Selanjutnya, peneliti juga memaparkan terkait dengan pengertian evaluasi serta tujuan daripada evaluasi itu sendiri. Secara ringkas terkait dengan tujuan evaluasi itu sendiri yaitu memperoleh data atau hasil ya, di mana informasi tersebut dapat membantu dalam mengambil sebuah keputusan, di mana informasi tersebut digunakan untuk tolak ukur dalam membuat sebuah keputusan. Selanjutnya, peneliti juga dengan model evaluasi CEPP menurut para tokoh. Terkait dengan model CEPP sendiri, model evaluasi ini itu pertama kali dicetuskan oleh Daniel Staffelbeam ya, pada tahun 1967. Nah, di mana model ini mengevaluasi terkait dengan konteks, input, proses, dan output. Nah, kemudian selain daripada itu, Tian Rafida mengemukakan 4 bagian dari paradigma evaluasi CEPP. Yang pertama, apa yang harus dilakukan? What should we do? Ya, apa yang harus dilakukan? Yaitu mengumpulkan data ya, mengumpulkan dan menganalisis data. Jadi untuk mengetahui sebuah kebutuhan seperti itu. Nah, setelah itu menetapkan tujuan. Dengan diketahuinya sebuah kebutuhan, maka dapatlah ditentukan sebuah tujuan, gitu, prioritas ataupun target, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana kita melakukannya? How should we do it, gitu ya. Nah, kita melakukannya itu dengan sumber daya dan tindakan yang diperlukan untuk memenuhi maksud dan tujuan. Jadi setelah diketahui apa tujuan akan kita capai, kebutuhan apa, dan kemudian sudah ada tujuannya, kemudian juga harus ada sumber daya ya, tindakan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, apakah kita melanjutkan seperti yang direncanakan? Are we doing it as planned, gitu ya. Jadi setelah direncanakan tadi,
bagaimana proses pelaksanaannya itu. Makanya dia masuk kepada proses evaluation gitu ya. Dari ada konteksnya, kemudian input masukan tadi ya, apa program apa nih, kemudian prosesnya bagaimana, apakah kita melakukannya itu sesuai seperti yang kita rencanakan gitu ya. Nah, yang selanjutnya itu kemudian ada product evaluation. Paradigma keempat itu adalah apakah berhasil gitu ya, did it work gitu ya. Jadi pengambilan keputusan itu dapat memutuskan dengan lebih baik apakah program ini akan dilanjutkan atau dimodifikasi atau bahkan program tersebut dibatalkan gitu ya. Jadi dapat sampai kepada sebuah penilaian outcome-nya gitu, menilai sebuah produk. Nah, kemudian tidak lupa dalam pelaksanaan model evaluasi CIPP tersebut dibutuhkan yang namanya instrumen, di mana instrumen yang digunakan dalam evaluasi yang pertama ya, instrumen pedoman pokok gitu ya. Yang paling utama itu ialah kuesioner. Nah, selain daripada pedoman kuesioner tadi, dapat juga dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya, pemateri memaparkan terkait dengan pembelajaran pendidikan agama Kristen. Nah, peneliti memaparkan terkait dengan pandangan-pandangan beberapa tokoh mengenai pendidikan agama Kristen, di mana menurut R. Buckel bahwa pendidikan agama Kristen itu adalah usaha sengaja untuk menolong orang dari semua golongan umur yang dipercayakan kepada pemeliharaan untuk menyatakan pernyataan Allah dalam Yesus Kristus, Alkitab, dan kehidupan gereja, supaya semua orang itu mampu dipimpin oleh Roh Kudus serta dapat melakukan pelayanan di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bahkan dunia. Nah, selanjutnya juga ada pengertian dari Henry Gosson dan Enclar ya, bahwa pendidikan agama Kristen itu sebenarnya adalah pendidikan yang ditujukan untuk setiap individu atau peserta didik gitu ya. Jadi semuanya gitu ya, tanpa kecuali satupun gitu. Nah, jadi daripada Buckel tadi dan Henry Gosson itu didapati dua hal. Yang pertama itu ada membantu dan kemudian ada mengajar. Nah, jika kita cermati dengan kedua kata tersebut, keduanya itu adalah kata kerja ya, dimana keduanya itu sebagai upaya usaha secara sadar dan terencana. Nah, ini tidak terlepas daripada pengertian pendidikan itu sendiri. Namun pada dasarnya pendidikan agama Kristen membantu untuk mendewasakan iman peserta didik. Kemudian dalam hal ini dapat dilihat bahwa pendidikan agama Kristen itu jika dilihat dari evaluasi pembelajaran yang akan dilakukan, maka itu adalah pembelajaran formal yang dilakukan di lembaga sekolah, lembaga pendidikan seperti itu ya. Maka lembaga pendidikan itu memiliki 8 standar pendidikan. Yang pertama itu standar kompetensi lulusan, kedua standar isi atau kurikulum, ketiga standar proses, keempat standar pendidikan dan tenaga pendidik, yang kelima itu standar sarana dan prasarana, yang keenam itu standar pengelolaan, yang ketujuh standar biaya pendidikan, yang kedelapan standar penilaian gitu ya, standar penilaian pendidikan gitu ya, yang merupakan salah satu syarat pendidikan agama Kristen. Nah, berangkat daripada standar pendidikan yang tadi, maka pendidikan agama Kristen itu guna untuk membantu usaha sadar terencana untuk membantu mengajar peserta didik mencapai kedewasaan iman ya, pastinya tidak terlepas dari program-program pembelajaran, proses pembelajaran. Jadi secara sadar pendidikan agama Kristen itu perlu untuk melakukan evaluasi terkait dengan pembelajaran pendidikan agama Kristen yang dilakukan ya, apakah pembelajaran tersebut sudah memenuhi 8 standar tadi ya, standar yang disampaikan oleh lembaga pendidikan. Apakah pendidikan agama Kristen sudah mencapai hal tersebut atau masih ada yang perlu diperbaiki, seperti itu. Jadi itu adalah salah satu alasan mengapa penting melakukan evaluasi pembelajaran pendidikan agama Kristen. Dibaringin dengan hal ini, dari hasil pernyataan dari guru pendidikan agama Kristen di SMA Sedayu ya,
bahwa guru pendidikan agama Kristen itu menyatakan mereka belum pernah sama sekali melakukan evaluasi terhadap pembelajaran pendidikan agama Kristen. Tidak pernah melakukan evaluasi dan belum merasa itu suatu hal yang penting untuk dilakukan. Nah, itu juga menjadi dasar peneliti ingin melakukan sebuah penelitian terkait dengan mengimplementasikan model evaluasi CIPP tersebut. Terkait dengan desain daripada model CIPP, nah berikut ini adalah tabel terkait keterangan-keterangan program yang dievaluasi ya. Jadi ada program as product, di mana nanti setelah itu akan dilakukan evaluasi dengan penggunaan instrumen-instrumen utama pelengkap. Kemudian setelah itu dihasilkan gambaran efektivitas, kendala-kendala yang dialami semasa pelaksanaan program. Kemudian juga ada rekomendasi pemecahan masalah sampai kepada akhirnya itu masuk ke program itu sendiri, apakah program yang dilanjut, diperbaiki atau dihentikan. Nah, ini adalah desainnya ya. Jadi tabel ini menunjukkan desain daripada model evaluasi CIPP itu sendiri. Nanti instrumen penelitian yang digunakan itu beragam. Ada kuesioner, ada wawancara, observasi, dan dengan dokumen, gitu ya, dokumentasi. Nah, jadi dalam penelitian evaluasi itu sendiri, secara umum setiap penelitian evaluasi itu selalu menggunakan instrumen penelitian itu berupa dengan kuesioner, gitu, untuk mendapatkan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan, ya, pertanyaan-pertanyaan untuk membantu menghasilkan sebuah jawaban yang menggambarkan bagaimana program itu selama ini, gitu, terkait dengan konteks, input, proses, dan produk, gitu. Jadi tanpa kuesioner akan sangat sulit juga untuk mendapatkan jawaban-jawaban yang dibutuhkan untuk menggambarkan bagaimana program itu, bagaimana prosesnya, bagaimana inputnya, terkait dengan empat hal ya dalam CIPP itu perlu yang namanya instrumen kuesioner. Nah, dalam metode penelitian, peneliti sendiri menuliskan bahwa peneliti menggunakan desain penelitian itu menggunakan pendekatan kualitatif ya, dengan studi deskriptif evaluatif. Kenapa dengan studi deskriptif evaluatif? Di sini dipaparkan deskriptif itu ditunjukkan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan ya fenomena yang ada, gitu ya, baik itu bersifat alamiah maupun rekayasa manusia. Dalam hal ini mendeskripsikan sebuah masalah yang ada, gitu ya, terkait dengan kurangnya kemampuan guru, gitu ya, dalam membuat sebuah kurikulum yang baru, atau terkait dengan pentingnya mendeskripsikan pentingnya evaluasi terhadap program pendidikan agama Kristen, gitu. Nah, selanjutnya ada dia dengan kata evaluatif. Kenapa katakan tadi deskriptif evaluatif? Karena evaluatif itu sendiri digunakan untuk mengevaluasi dengan model evaluasi CIPP, gitu. Nah, selanjutnya masuk dengan lokasi dan waktu. Nah, terkait lokasi, peneliti melakukan penelitian ini di SMA Plus Sedayu Nusantara Medan ya, yang berada di Jalan Marelan 4, Pasar 3, lingkungan 26, Rengas Pulau, Kecamatan Marelan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Adapun waktu ya yang dipaparkan seperti yang terdapat di layar, bahwa peneliti itu melakukan identifikasi masalah, penelusuran pustaka, penetapan tujuan penelitian, pengumpulan data, analisis data, pelaporan hasil itu dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Nah, terkait dengan populasi. Nah, populasi itu sendiri merupakan keseluruhan daripada seperti informan, objek, gitu ya, yang akan diteliti, gitu ya. Kalau tadi dalam kuesioner maka dianya itu bukan seorang informan, tapi dalam kuesioner itu responden ya, seperti itu. Jadi populasinya di SMA Plus Sedayu ini ada 110 siswa ya, siswa siswa yang beragama Kristen, gitu. Kemudian ada 2 guru pendidikan agama Kristen, kemudian ada 20 wali kelas ya,
20 orang wali kelas gitu ya. Dan kemudian di dalam penelitian ini sendiri menggunakan sampel gitu ya. Jadi sebenarnya penelitian kualitatif sendiri itu kita bisa menggunakan sampel seperti kuantitatif gitu, dimana sebenarnya sampel pada kualitatif ini sendiri dimulai misalnya pertama memilih 1 orang, kemudian bisa menambah untuk 2 orang lagi yang lebih ahli, bisa untuk menambah lagi 3 seperti itu ya, untuk memperkuatnya lagi gitu. Jadi tidak seperti kuantitatif gitu. Tapi dalam penelitian ini peneliti itu mengambil sampelnya itu 2 orang guru pendidikan agama Kristen, kemudian 3 orang wali kelas dari kelas 10, 11, 12 masing-masing 1 orang, kemudian ada 30 siswa ya dari 110 ya, dimana masing-masing kelas itu dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu masing-masing sebanyak 10 orang ya siswa. Kemudian masuk kepada instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah instrumen wawancara ya, pastinya adalah lembar wawancara, kemudian ada observasi, pedoman observasi, kemudian ada kuesioner ya, dan juga dokumentasi gitu ya. Jadi dokumentasi atau lembar checklist gitu ya. Jadi itu adalah instrumen yang akan digunakan dalam penelitian ini. Kemudian ada teknik analisis data ya. Teknik analisis data itu pertama ya melakukan reduksi data gitu ya. Jadi ini mengikuti dengan teori Habermas, Miles and Habermas. Maksudnya itu adalah dengan mengikuti model Miles dan Habermas gitu ya. Jadi terkait dengan reduksi data ya, dimana reduksi data itu yang dimaksudkan adalah data yang diperoleh dari lapangan itu cukup banyak sehingga harus dicatat gitu ya. Nah, semakin banyak waktu yang dihabiskan seorang peneliti di lapangan, maka akan semakin banyak data yang didapat, maka akan semakin rumit gitu ya. Jadi akibat daripada itu perlu dilakukan yang namanya reduksi data ya, terkait dengan meringkas, memilih poin-poin utama, memfokuskan apa yang signifikan dan mencari tema serta pola agar data yang dikumpulkan yang begitu banyak itu dapat diringkas dan dapat lebih jelas gitu datanya, tidak terlalu banyak rumit sehingga tidak terfokus kepada tujuan yang ingin dicapai gitu ya, atau fokus permasalahan yang ingin dibahas gitu. Kemudian yang selanjutnya itu adalah data display. Yang kedua, data display atau penyajian data. Nah, jadi dalam penyajian data ini terkait dengan bentuk uraian singkat ya, berhubungan dengan antar kategori, flowchart, dan jenis lainnya. Terkait dengan display data itu sendiri, maka data itu dapat ditampilkan dalam bentuk grafik, matrik, dan jejaringan kerja, dan bisa dalam bentuk chart gitu ya. Jadi tidak semuanya itu tidak dalam bentuk teks gitu yang dideskripsikan gitu ya, tapi bisa hanya melihat dengan grafik gitu. Seseorang itu sudah mendapati sebuah data gitu, atau sudah ditampilkan sebuah data dalam bentuk grafik. Selanjutnya yaitu concluding drawing atau verification-nya. Ini langkah yang terakhir itu seperti dengan setelah daripada memverifikasi, maka dilakukanlah setelah menarik kesimpulan maka dilakukan verifikasi seperti itu. Jadi verifikasi itu sendiri digunakan untuk dapat ya, seperti verifikasi ya, seperti data ini tuh ternyata sudah terverifikasi. Jadi data yang sudah dikumpulkan gitu ya, itu dapat dipercaya gitu. Jadi data yang benar-benar akurat seperti itu. Dan yang terakhir masuk kepada prosedur penelitian. Dalam prosedur penelitian, peneliti memaparkan ada 8 ya. Pertama itu perlunya mengidentifikasi masalah, selanjutnya ada pembatasan masalah, kemudian ada fokus penelitian, selanjutnya ada pengumpulan data, selanjutnya ada pengolahan dan pemaknaan data,
yang ketujuh ada pemunculan teori, yang kedelapan ada pelaporan hasil penelitian. Baiklah Bapak dosen, sekian dari pemaparan terkait dengan proposal tesis saya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada banyak kesalahan dalam penulisan, dalam pengucapan, saya mohon maaf.